Hello everything, I'm back. Kita malam ini bakal ngebacain cerita horor lagi. Ini versi ya? Lupa. Ini judulnya She Has Died. Nanti ku kirim linknya buat baca langsung ya di bawah. Ntar ku kirim. By Rezi Ramdhani. Itu pembuatnya ya. Saya tidak mengklaim bahwa cerita ini milik saya. Malam yang sangat dingin. Angin berhembus seperti menembus tulang. Minimnya penglihatan karena kegelapan. Suara malam yang sangat menenangkan terdengar. Daun dan ranting pohon yang mengeluarkan akibat hembusan angin. Juga binatang malam yang mungkin tengah beraktivitas dan mengeluarkan suaranya. Ini ceritanya dari sudut pandang orang ketiga ya guys. Sudut pandang orang ketiga pelaku utama. Oke, back to story. Malam ini aku berjalan-jalan malam dengan motorku. Keluar sejenak untuk menghirup udara segar juga menyegarkan pikiran. Sengaja aku pergi ke jalanan hutan dengan pepohonan yang lebat karena aku berpikir mungkin mencari udara di jalanan hutan akan lebih segar dan membuat pikiran kembali jernih. Ini adalah jalanan biasa dengan hutan di kanan kirinya, tepatnya hutan pohon karet. Pohon karet sih guys, kayak getahnya doang. Tapi kan getahnya kan dibuat karet. Oke, lanjut. Malam yang mencekam, tak terlihat kendaraan satupun yang lalu lalang di jalanan ini kecuali aku. Namun, karena ini malam hari orang-orang lebih memilih memakai jalanan lain daripada jalanan dengan hutan di kanan kirinya. Cekik. Suara motorku yang mendadak karena terlalu menikmati keheningan malam yang membuat pikiran tenang. Hampir saja aku menabrak seorang perempuan yang menggunakan gaun tidur. Sepertinya dia berusia 15 tahun. Lampu motorku menyoroti dia yang sedang berdiri dengan rambut terurai ke depan. Tak tahu sedang apa perempuan itu di jalanan yang sepi sendirian. Berdiri tepat di depan motorku berjalan. Tanpa ada rasa takut aku menuruni motorku dan bertanya pada perempuan itu, "Hei, kamu nggak apa-apa? Kamu sedang apa di sini? Malam-malam sendirian? Apa kamu lagi menjernihkan pikiran juga di sini?" Cobaku bertanya pada perempuan itu. Namun dia hanya membisu, tak menjawab pertanyaanku. Jangankan menjawab, menoleh saja tidak. Aku coba memperkenalkan diri dan ku coba berkenalan dengannya. Siapa tahu dengan berkenalan dia mau berbicara. "Hai, namaku Indra, kamu siapa?" Aku mencoba berkenalan dengannya. Ketika aku memberitahukan namaku dan menanyakan nama perempuan tersebut, ia menoleh ke arahku dengan rambut yang sedikit menutupi wajahnya dan dia sangat pucat. Dan anehnya, aku merasa seperti kenal dengan wajah perempuan itu. Wajahnya seperti familiar. Dan akhirnya dia pun mau menjawab pertanyaanku. "Aku Arumi," menjawab dengan nada "Arumi, sepertinya aku kenal dengan nama Arumi?" Tanyaku heran dan merasa kenal dengan Arumi dan aku sempat berpikir sejenak. Tiba-tiba aku mengingat wajah Arumi. Dia adalah teman SMP ku dulu ketika duduk di bangku kelas 1 SD. Tiba-tiba aku mengingat wajah Arumi dan namanya. Dia adalah teman SMP ku dulu ketika duduk di bangku kelas 1 SMP. Aku ingat betul bahwa dia teman SMP ku dulu. Pantas saja aku kenal dengan dia karena dulu dia satu sekolah denganku dan satu kelas denganku. Kita memang tidak akrab kala itu, kita hanya saling kenal. Tapi aneh, kok tiba-tiba aku ingat dia. Padahal sudah beberapa tahun yang lalu, kira-kira 6 tahun yang lalu kali. Oke guys, kita bakal flashback ke 6 tahun yang lalu. Oke. Arumi, dia seorang pendiam tapi dia cerdas. Dia tak punya teman. Dia hanya berteman dengan buku-bukunya.
Namun selama beberapa minggu Arumi tak masuk sekolah dan akhirnya pihak sekolah memberitahukan bahwa Arumi dikeluarkan dari sekolah. Tak ada informasi resmi dari Arumi ataupun dari keluarganya. Mengapa dia tak masuk sekolah hingga seminggu lamanya? Arumi tak terlihat lagi bagi telan bumi. Sebelum Arumi dikeluarkan dari sekolah, wali kelas dan teman sekelas termasuk aku sempat mengunjungi rumah Arumi yang lumayan jauh dari sekolah. Dia tinggal di hutan yang tak lumayan jauh dari pemukiman warga. Dia tinggal bersama keluarganya. Dia tidak mempunyai adik ataupun kakak. Dia hanya tinggal bertiga, entah apa penyebabnya. Arumi dan keluarga lebih memilih tinggal di hutan dibanding tinggal di pemukiman penduduk. Kenapa kita bisa tahu rumah Arumi, sedangkan informasi data Arumi yang terdata di sekolah hanya mengantarkan kita ke pemukiman warga? Ya, kita tentu bertanya kepada warga sekitar di mana rumah Arumi. Warga bilang Arumi keluarganya tinggal di hutan sebelah barat. Tinggal jalan saja mengikuti jalanan. Setelah melihat jalanan setapak, tinggal ikuti saya jalan setapak. Jalan setapak itu mengantarkan kita ke rumah Arumi. Namun ketika kita sampai di rumahnya, Arumi dan keluarga tak ada di rumah. Entah kenapa mereka. Di rumahnya tampak sepi seperti tak ada kehidupan manusia di sana. Pintu bahkan meneriaki Arumi. Ulang guys, tadi salah baca gue. Entah kemana mereka semua. Rumahnya tampak seperti tak ada kehidupan manusia di sana. Mengucapkan salam, mengetuk pintu, bahkan meneriki Arumi, masih tetap saja tidak ada yang menyahut. Pintunya tampak tertutup rapat juga terkunci dan jendelanya pun tertutup rapat oleh gorden. Mungkin horden kali ya. Tapi aku gak tahu karena aku kan orang Buton. Jadi di sini bahasanya manggilnya horden. Gak tahu kalau di luar gorden, mungkin sia-sia. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang dan kemana Arumi dan keluarganya pergi masih menjadi misteri. Oke, flashback off. Arumi, ini beneran kamu? Kok kamu diam aja? Kamu teman SMP ku dulu kan? Arumi. Aku yang sangat kaget dan terus bertanya kepadanya. Aku menggoyang-goyangkan pundaknya karena perasaan ini yang menolak untuk bisa percaya bertemu dengan Arumi. Arumi, jawab aku. Kenapa? Kamu kemana aja selama ini? Aku terus bertanya kepada Arumi, karena Arumi yang telah menghilang seperti telan bumi. Aku gak kemana-mana. Arumi menjawab dengan nada serak tanpa ekspresi. Oke, kita ngobrol di rumah kamu aja. Boleh gak aku mampir ke rumah kamu? Aku mempunyai ide untuk mampir ke rumah Arumi dan menanyakan semuanya, mencari tahu tentang Arumi selama ini. Dan aku baru ingat bahwa rumah Arumi di daerah sini di hutan sebelah barat. Aku hanya tinggal mengikuti jalanan setapak saja agar bisa sampai di rumah Arumi. Sudah sekian lama bahkan aku sudah lupa tentang Arumi dan kisah-kisah saat di bangku kelas 1 SMP. Dan sekarang aku sudah lulus SMA. Memang aku tipe orang yang mudah melupakan segala hal. Tapi ini aneh sekali. Kenapa sekarang aku bisa ingat tentang Arumi lagi? Arumi, aku tahu rumah kamu di mana. Karena dulu aku tak sempat menyelesaikan, tiba-tiba Arumi ngelayar begitu aja. Arumi, aku belum selesai ngomong, kak kamu malah ngelayar gitu aja sih. Ini motormu gimana? Bawa saja ke rumahku, jawab Arumi. Dengan nada serak tanpa ekspresi seperti biasa, Arumi sangat aneh. Dia sangat dingin. Aku tahu dia pendiam, tapi sepertinya dia akan pendiam melebihi orang pendiam. Dia sangat dingin. Supaya di rumah Arumi melayar mata menyuruh aku masuk. Motor pergi ke depan rumah Arumi. Aku hanya mengikuti Arumi. Aku berpikir positif saja. Mungkin karena ini rumahnya jadi dia bebas mau ngapain aja. Setelah masuk, aku langsung duduk di kursi yang berhadapan dengan Arumi. Rumahnya sepi dan aku makluminya karena ini di hutan. Sepertinya tak ada orang tuanya di rumah. Mungkin mereka sedang pergi. Throwback. Aku sudah melihat kondisi rumah Arumi yang seperti ini. Dan pencahayaan hanya mengandalkan lentera dan lilin. Rum, orang tua kamu kemana? Lagi pergi ya? Aku bertanya kepada Arumi keberadaan orang tuanya. Ada, mereka lagi tidur. Arumi mengatakan bahwa mereka sedang tidur. Oh, lagi tidur Arumi. Kamu kemana aja selama ini? Dulu aku sama yang ternyata kecelakaan aku salah dan lagi-lagi Arumi memotong omonganku dulu.
ketika membahas ini. Aku ambil minum dan camilan dulu ke dapur ya. Arumi memotong omonganku. Iya, aku jengkup dan merasa ada yang gak beres dengan Arumi. Arumi pun pergi ke arah dapur untuk mengambilkanku air dan cemilan. Anehnya, dia pergi tanpa membawa lentera ataupun lilin. Apa dia bisa melihat dalam gelap? Aku berpikir positif saja. Mungkin dia sudah biasa dengan kegelapan. Aku juga sempat berpikir dan bertanya-tanya pada diriku sendiri, kenapa Arumi bisa membayar biaya sekolah, padahal kondisi rumahnya saja seperti ini. Dan gak mungkin Arumi bisa membayar sekolah dengan kondisi perekonomian yang hanya bisa dipakai untuk kebutuhan makan saja. Aku berpikir positif saja. Mungkin orang tuanya bekerja keras dan menyekolahkan anaknya Arumi. Karena dengan niat dan usaha keras apapun bisa terwujud. Arumi, kamu hebat, kamu kuat banget, dan yang paling hebat, kamu bisa melihat dalam gelap mampu. Tiba-tiba seperti mendengar ada yang membantu di samping dimana aku tidak tahu. Indra. Suara yang memanggil Indra seperti menyatu dengan aneh. Iya, siapa? Arumi bukan? Pakai menyatu dengan gelap. Indra. Suara itu kembali karena penasaranku yang tak bisa kutahan. Dengan rasa takut aku menuntut siapa yang memanggilku. Dan aku menengok kanan, kiri, depan, belakang dengan membawa sebuah lilin. Siapa di sana? Aku yang masih bingung siapa yang memanggilku. Indra. Suara yang masih memanggil. Kemudian aku melihat suatu ruangan seperti kamar. Alangkah kagetnya. Aku melihat seorang wanita parubaya tengah memegang kepalanya yang terpisah dari badannya dengan lidah yang menjulur panjang, juga penuh darah di mana-mana. Anehnya, aku juga melihat kaki yang menggantung tanpa ada rasa ragu. Aku langsung mengarah ke lilinku ke atas. Tak disangka seorang pria yang mungkin dia suaminya tergantung oleh tali yang melilit lehernya. Tiba-tiba, bruk. Pria yang tergantung itu jatuh. Sepertinya tali yang melilit lehernya putus. Karena ketakutanku semakin memuncak, aku langsung lari menuju arah dapur untuk mencari Arumi. Dan akhirnya aku menemui Arumi dapur. Dia tengah memotong sesuatu. Aku terdiam bisu karena masih merasakan ketakutan yang luar biasa. Aku berjalan mendekati arah Arumi yang 1 meter dariku. Dia membelakangiku. Dia tengah memotong sesuatu yang keras sepertinya. Sangat terkejutnya aku ketika melihat Arumi sedang memotong jari-jarinya sendiri dengan golok yang sangat tajam, juga darahnya yang berceceran kemana-mana. Apakah aku akan dikasih makan darah dan camilan jari-jari goreng? Aku mulai mundur dan menjauh darinya dengan tidak bersuara dan menutup mulutku agar dia tak mendengarku. Lalu aku berniat lari, ingin keluar, tapi tiba-tiba Arumi berada di depanku. Bruk, aku pingsan. Aku membuka mata dan tiba-tiba aku berada di kursi dengan posisi tertidur. Aneh sekali. Apa aku tertidur di rumah Arumi? Ya ampun, kejadian tadi. Astagfirullah. Aku yang bertanya-tanya sangat syok. Ya, aku mulai berpikir bahwa tadi hanyalah mimpi tidak nyata. Ya ampun, kayaknya tadi mimpi. Tapi Arumi kemana ya? Ke dapur kok lama banget. Aku yang menyangka itu menanyakan Arumi. Tiba-tiba ada Arumi. Aku di sini. Tadi yang kamu lihat bukan mimpi. Aku di sini. Yang tadi kamu lihat bukan mimpi. Arumi membuat kaget dan mengatakan kejadian tadi bukanlah mimpi. Ternyata ada Arumi yang berdiri tepat di depanku. Hah? Apa? Aku yang heran dan sangat panik. Aneh, ketika aku hendak bangun memisahkan posisiku, tubuhku tidak bisa digerakkan. Kenapa sulit untuk kugerakkan? Kenapa dengan tubuhku? Apa aku lumpuh? Aku sangat panik. Tiba-tiba Arumi berbicara. Kamu ingin tahu bukan kenapa aku menghilang selama ini? Arumi tiba-tiba berbicara seperti itu. Seperti ingin menjelaskan sesuatu. Arumi, ada apa dengan kamu? Kamu tampak menyeramkan. Aku yang heran dengan perubahan wujud Arumi. Arumi berubah wujud menjadi makhluk yang menyeramkan. Jari-jarinya terpotong, lehernya berdarah seperti bekas gesekan benda tajam. Bajunya penuh dengan noda darah yang menghitam. Sepertinya banyak tusukan di badan Arumi. Arumi, kamu bukan Arumi. Aku yang berteriak dan tak percaya itu Arumi. Dia sangat kejam. Dia membunuh ibuku dan aku. Dia membunuh dengan sangat teramat kejam.
Arumi yang berkata dengan penuh amarah dan kesedihan. Siapa? Siapa yang kejam? Siapa yang membunuh kamu dan ibumu? Aku yang bertanya dengan penuh ketakutan. Tiba-tiba Arumi terbang ke arahku dengan gaun tidur yang lusuh dan banyak noda darah. Dia mendekat ke wajahku dan menutup mataku dengan tajam. Lalu dia bercerita dan aku seperti masuk ke dalam dunia lain, dan sepertinya ini masa lalu. Tubuhku masih tidak bisa digerakkan. Mataku melotot bertatapan dengan sosok Arumi, dan Arumi bercerita. Pintu sudah terkunci. Gorden telah menutupi semua jendela, dan aku dan ibuku hendak untuk tidur karena malam sudah larut. Namun suara ketukan pintu yang keras berhasil mengaitkanku dan ibuku, dan ternyata itu ayahku. Ibuku langsung bukan pintu untuk ayahku. Dia pulang dalam keadaan mabuk, sempoyongan, mengoceh dengan ocehan tak jelas. Ibuku langsung memarahiku karena ia sering pulang malam dalam keadaan mabuk dan tak lupa mengunci pintu lagi karena takut ada hewan buas masuk. Tapi ayahku tak terima dimarahi ibuku. Ayahku malah melakukan kekerasan kepada ibuku. Dia langsung membawa ibu ke kamar. Dia pergi ke dapur untuk mengambil satu tret yang memiliki golok tajam yang sering digunakan untuk memotong kayu. Aku hanya menangis mengintip di depan kamar, dan ayahku tak sadar bahwa aku sedang mengintip depan kamar. Bersembunyi di tembok, aku langsung menangis histeris karena ibuku disiksa oleh suaminya sendiri. Yang paling sadis lagi, ayahku memotong leher ibuku dan golok hingga tak menyatu lagi dengan lehernya. Aku semakin menangis histeris karena melihat ibuku yang siksa sampai tiada meninggal dengan keadaan seperti ini karena aku menangis dengan sangat keras dan histeris. Ayahku menyadari dan melihatku. Dia mencengkeramku dan membawa aku dapur, dan tak disangka dia melihatku mengambil jarianku, menggesek-gesekkan golok di leherku, dan aku sampai berhenti. Dia menunjukkan golok ke badanku sampai aku menerima ajalku di kegelapan. Rasanya sakit sekali. Ayahku sudah kehilangan akal sehatnya. Dia pergi mengambil tali dan memasukkan diri di dalam ibu di rumah. Kita mati dalam kegelapan. Hancur dalam serangan lilin yang menjadi bisu. Dan yang lebih parahnya lagi, kita terbakar karena lilin yang terjatuh mengenai kayu. Karena hampir semua peralatan yang kita punya terbuat dari kayu sudah disiksa, hangus pula. Warga sekitar tak membesarkan kisah ini. Kisah aku dan keluargaku mereka sembunyikan. Indra, itulah alasanku kenapa aku menghilang. Ketika kalian ke rumahku, aku sudah mati dengan keluargaku. Maafkan aku pergi tanpa pamit. Sekarang aku akan pergi untuk selama-lamanya, aku akan pamit. Arumi bercerita panjang lebar dan berpamitan kepada Indra. Aku kembali sadar dengan penuh dan keringat dingin di tubuhku. Aku masih linglung, masih bingung dengan ini. Arumi menjauh dari wajahku dan dia melayang pergi. Ketika Arumi sudah menghilang, anehnya tiba-tiba aku bangun dari tidur. Aneh sekali. Aku tidur di tanah dengan penuh daun kering, dan ini sudah pagi. Lidahku sesak sekali. Aku kelelahan. Tubuhku basah dengan keringat. Aku bernafas dengan cepat karena rasanya lelah, dan aku tak bisa berkata-kata. Tak ada rumah di sini, hanya hutan dan pepohonan lebat. Ternyata memang Arumi sudah tidak ada dan ayahnya sangat kejam. Semalam aku mampir ke rumah Arumi dan ternyata rumah itu tidak ada. Mungkin ini adalah cara dia untuk menyampaikan pesannya. Tamat. So guys, itu adalah cerita tadi. Ceritanya agak rumit ya guys, karena ini capek disusunnya, capek juga ditulisnya kata editornya kan. Udah, see you the next video.